Halo semuanya, semoga kita semua sehat selalu di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Alizen, saya mahasiswa LSPR, Business and Communication Institute, jurusan Hubungan Internasional kelas 3 SP. Di bawah bimbingan Sir Charles Bonar Sirait, saya hari ini akan membawakan topik yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu mengenai pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disingkat PLTA. Alangkah baiknya kita mengetahui sejarah PLTA terlebih dahulu. PLTA sendiri sudah ada sejak zaman kuno dan awalnya digunakan untuk menggiling gandum dan irigasi. Tetapi PLTA modern ditemukan pada tahun 1770 oleh insinyur Prancis yang bernama Bernard Forest de Belidor, yang mana bentuk mesinnya masih hidraulistik dan pergerakannya vertikal horizontal. PLTA kemudian dikembangkan oleh William George Armstrong pada tahun 1878 di Northumberland, Inggris, yang awalnya digunakan untuk menyalakan lampu busur di galeri seninya. Lalu 3 tahun setelahnya, PLTA Scope nomor 1 yang terletak di air terjun Niagara berhasil menghasilkan listrik. Namun tercatat dalam sejarah, PLTA Edison yang bernama Vulcan Street berhasil beroperasi pada tanggal 30 September tahun 1882 di Appleton, Wisconsin dengan daya listrik sebesar 12,5 kW. Terdapat 150 negara yang menggunakan PLTA, termasuk Indonesia dengan PLTA terbesar yaitu Waduk Citara dengan kemampuannya 1,000 MW dan kemampuan energi sebesar 1.428 GW per jam per tahun. Juga Waduk Tiga Ngarai merupakan waduk terbesar di dunia yang terletak di Provinsi Hubei. Setelah kita mengetahui sejarah PLTA, mari kita membahas bagian-bagian penting dalam PLTA. Ada 5 bagian penting dalam PLTA, yaitu yang pertama adalah waduk, yang kedua penstock atau pipa pesat, yang ketiga turbin, yang keempat generator, dan yang kelima adalah jalur transmisi. Bagaimana cara kerja PLTA? Pertama-tama, air yang di bendung waduk akan diserap oleh pipa pesat untuk dibawa ke turbin. Turbin yang bergerak dengan berputar akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan oleh gaya jatuh air menjadi kinetik yang selanjutnya dibawa ke generator yang terhubung dengan turbin melalui gigi-gigi putar. Alat ini kemudian bergerak dengan memutarkan energi mekanik yang diterima dari turbin, sehingga perputarannya merubah energi mekanik menjadi listrik yang kemudian dialirkan ke jalur transmisi agar listrik dapat dialirkan ke rumah-rumah maupun industri. Namun sebelum itu, tegangan listrik diturunkan dengan transformator step down. Kelebihan PLTA. Yang pertama, PLTA tak menimbulkan emisi berbahaya seperti PLTN maupun PLTU. Yang kedua, bendungan dalam PLTA berfungsi untuk selain dapat menampung air, penyimpanan air yang ditampung oleh bendungan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan rekreasi maupun irigasi pertanian. Kekurangan PLTA yaitu biayanya yang terlalu besar. Pembangunan satu PLTA saja bisa menghabiskan uang sebesar 24 miliar US dollar. Dan di musim kemarau di negara-negara tropis, PLTA biasanya sering mengalami malfungsi akibat keringnya air. Dan di negara yang beriklim 4 musim, PLTA biasanya mengalami masalah karena air yang membeku akibat musim dingin. Demikian penjelasan PLTA dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik, saran maupun komentar, tinggal komen di bawah. Nama saya Alizen dan see you.